Anda berada di segmen Sapa Dunia, saya Gita Maharkasri. Saudara, petugas penyelamat di Bangkok menemukan 2 jenazah lagi dari puing-puing bangunan yang runtuh di ibu kota Thailand akibat gempa yang terjadi Jumat lalu. 2 jenazah berhasil dikeluarkan dari reruntuhan pada hari Senin dan 1 jenazah lagi ditemukan pada hari Selasa. Hingga saat ini puluhan orang masih dilaporkan hilang. Sebanyak 21 orang tewas dan 34 orang terluka di Bangkok, terutama di lokasi konstruksi. Gempa bumi bermagnitudo 7,7 terjadi hari Jumat lalu di Myanmar dan terasa hingga Thailand yang menyebabkan sebuah gedung tinggi yang sedang dibangun runtuh dan mengubur banyak pekerja. Warga Mandalay di Myanmar mengantri untuk dapat bantuan makanan dan air. Jumlah korban tewas akibat gempa bumi melampaui 3.000 jiwa. Tim penyelamat mengeluarkan 2 pria dalam kondisi hidup dari reruntuhan sebuah hotel di ibu kota Myanmar dan sebuah wisma. Korban mampu bertahan selama 5 hari pasca gempa. Proses evakuasi berjalan dramatis karena banyaknya beton yang hancur. Tim penyelamat Turki dan mengeluarkan kamera endoskopi untuk menemukan korban di lantai bawah hotel yang rusak tempatnya bekerja. Tim penyelamat menarik korban dengan hati-hati melalui lubang yang ditancapkan dengan jackhammer di lantai dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Korban pertama bertahan selama 108 jam setelah pertama kali terjebak. Tak lama berselang, tim penyelamat mengeluarkan seorang pria lain dari gedung yang sama. Setelah 121 jam tertimbun, kedua korban berusia 26 tahun. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Perang dagang kembali dilancarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kini semua mata tertuju pada hari pembebasan Rabu waktu setempat. Trump berulang kali menyebut tanggal 2 April sebagai hari pembebasan dengan janji untuk memberlakukan serangkaian tarif atau pajak atas impor dari negara lain yang menurutnya akan membebaskan Amerika Serikat dari ketergantungan pada barang-barang asing. Trump mengenakan tarif timbal balik yang sesuai dengan bea yang dikenakan negara lain pada produk Amerika. Namun masih banyak yang belum diketahui tentang bagaimana pungutan ini akan benar-benar dilaksanakan. Associated Press melaporkan menurut tarif baru akan berlaku pada sektor otomotif tanggal 3 April. Di mana ekonomi favorit Trump melaporkan tarif baru ini akan menaikkan harga mobil lebih dari $4.700 Amerika Serikat bagi konsumen. Trump meyakini kenaikan tarif ini akan mendatangkan lebih banyak manufaktur kembali ke negeri Paman Sam dan tarif ini akan menurunkan harga. Trump mengaku tidak peduli jika harga sedikit naik karena pada akhirnya masyarakat akan membeli produk Amerika. We have Liberation Day, as you know, on April 2nd, and I'm not referring to Canada, but many countries have taken advantage of us, the likes of which nobody even thought was possible for many, many decades, Pemimpin minoritas DPR Hakeem Jeffries mengecam tarif yang direncanakan Presiden Donald Trump. Ia menilai Partai Republik sedang menghancurkan ekonomi Amerika secara langsung dan membawa Amerika Serikat ke dalam resesi. Economy in real time and driving us to a recession. This is not Liberation Day, it's Recession Day in the United States of America. That's what the Trump tariffs are going to do. Crash the economy, which has been happening since January 20th of this year. And the American people are taking note. Informasi lainnya, saudara, 8 orang terluka termasuk 3 diantaranya adalah anak-anak dalam serangan drone Rusia di kota Kharkiv, Ukraina. Pemadam kebakaran berusaha memadamkan api imbas serangan drone Rusia di Kharkiv, kota terbesar kedua Ukraina. Sekitar 15 drone membuat kerusakan di sentra industri Kharkiv dan melukai sejumlah warga sipil.
Sejauh ini Ukraina mencatat lebih dari 1.800 drone yang diluncurkan Rusia untuk menyerang Ukraina. Usai jeda kami akan ajak Anda ke Huangla Township, Ansun, Tiongkok untuk melihat keindahan bunga sakura. Lebih dari 100.000 pohon sakura yang sedang mekar.